Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita sampai pada fasal yang baru ya, setelah kita selesai dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Kita masuk pada fasal yang baru, kata Syekhul Islam Taimiyah, faslun makanatu ahli sunnati wal jamaah baina firaqil ummah wattisafuhum bil wasitiyah tentang kedudukan ahlu sunnah wal jamaah di antara firqah-firqah umat ini, dan mereka disifati dengan al-wasatiyah, yaitu sikap tengah ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah, demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang tengah. Ibnu Taimiyah berkata, qala al-muallif rahimahullah, bal humul wasatu fi firaqil ummah kama anna al-ummata hiya al-wasatu fil umam. Kata Syekhul Islam Taimiyah, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tengah di tengah-tengah firqah-firqah umat. Sebagaimana umat Islam ini adalah tengah di antara umat-umat agama-agama yang lain. Jadi di sini ada dua pembahasan, yaitu sikap tengah Islam di antara umat-umat beragama yang lain. Terus yang lebih spesifik, sikap tengah Ahlus Sunnah di antara firqah-firqah dalam umat Islam itu sendiri. Saya ulangi, kita bicara tentang yang global, sikap tengah umat Islam di tengah-tengah Yahudi dan Nasrani. Kemudian lebih spesifik, sikap tengah Ahlus Sunnah di antara firqah-firqah yang menyimpang dalam umat Islam itu sendiri. Yang pertama saya bahas adalah tentang sikap tengah umat Islam di antara umat-umat yang lain ya. Baik, mungkin kita bisa bagi jadi poin ya. Di sini adalah al-Islam. Di sini an-Nasara. Kemudian di sini al-Yahud. Tapi poin yang pertama yang menunjukkan sikap tengah umat Islam dibandingkan yang lainnya berkaitan dengan al-anbiya ya. Sikap terhadap para nabi ya. Adapun Nasara, maka mereka mengangkat nabi dan orang-orang soleh sampai derajat Tuhan, hingga derajat Tuhan. Dan ini sudah Allah singgung dalam Al-Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan seterusnya, wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah ya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka ya
membunuhi para nabi kalau tidak sesuai selera. Kata Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Fafariqan taqtulun ya. Maka sebagian kalian taqtulun. Wa fariqan afakullama ja'akum rasulun tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum fariqan taqtulun fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Inilah sifat orang-orang Yahudi. Setiap datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kalian sombong, sebagian kalian dustakan, ya, dan sebagian kalian bunuh, luar biasa. Adapun Islam sifat tengah, yaitu ya para anbiya adalah manusia pilihan, tapi mereka bukan nabi, mereka bukan Tuhan, mereka bukan Tuhan. Taib. Ini yang pertama. Jadi ini menunjukkan Islam di antara dua kelompok yang berbeda. Yang kedua, terhadap Nabi Isa secara khusus, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang Nasara mengangkatnya sebagai Tuhan, menganggapnya ya anak Tuhan atau Trinitas atau dia adalah Allah ya. Ya, dianggap sebagai anak Tuhan atau Trinitas ya. Adapun orang Yahudi menganggap Isa anak zina, hasil zina, ya, maka mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Adapun orang Islam, Isa hamba Allah dan Rasulnya. Bukanlah bukan Tuhan, dan dia adalah seorang Nabi yang mulia. Tapi orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Kemudian yang ketiga ya, berkaitan dengan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara ya, menjadikan makhluk ke derajat Tuhan. Ya. Seperti apa? Seperti Isa, Jibril, Ruhul Kudus, dan Maryam. Ini ketiga makhluk-makhluk mulia yang diangkat sampai pada derajat Tuhan. Ya. Adapun Yahudi sebaliknya merendahkan Tuhan hingga derajat makhluk. Ya, contoh dalam Taurat mereka mengatakan apa? Contoh bahwasanya Allah ya berjalan di surga. Contoh Allah letih ya. Dan lain-lainnya. Letih pada hari Sabtu, istirahat pada hari Sabtu. Ini perendahan terhadap Tuhan. Adapun orang Islam bahwasanya ya Tuhan Maha Esa, suci dari segala kekurangan. Dan tidak ada makhluk yang sama dengan Tuhan. Baik, ini poin yang ketiga.
Poin yang keempat, bagaimana Islam di tengah antara Yahudi dan Nasrani, ya, berkaitan dengan najis. Maka orang-orang Nasrani tidak peduli dengan najis. Ya. Tidak peduli dengan najis, ya. Habis, ya, buang air kecil, tidak beristinja, lalu beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan sebagian mereka disebutkan orang-orang pendeta-pendeta mereka dahulu bangga kalau sampai tidak bersuci sampai selama berlapa-lama, berminggu-minggu, dibanggakan hal tersebut. Adapun Yahudi berlebihan dalam hal najis. Sampai di antara mereka ada yang merobek, yang menggunting bajunya kalau terkena najis. Kalau terkena najis. Islam sikap tengah, ya. Islam, ya, najis bisa dibersihkan dari baju. Kemudian juga, ya, yang berikutnya, yang kelima, misalnya wanita haid. Maka Nasara, ya, mereka menggauli wanita haid. Menggauli wanita dalam kondisi haid. Adapun Yahudi sebaliknya menjauhi, tidak boleh makan bersama, apalagi tidur bersama. Islam tengah, wanita haid tidak boleh digauli. Tapi boleh disentuh. Ya. Tidur bareng. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian masalah ibadah. Nasara beribadah dengan bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah tanpa ilmu. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah yang mereka bid'ahkan, yang mereka ciptakan. Maka tabanaha alaihim, yang kami tidak pernah wajibkan kepada mereka. Meninggalkan pernikahan seperti pastor-pastor, itu ibadah tanpa ilmu. Makanya Allah mensifati mereka dengan waladhdallin. Dan yang tersesat. Tersesat itu beribadah semangat tapi tidak punya ilmu. Adapun Nasara sebaliknya, ya, Yahudi berpaling dari ibadah, malas ibadah, kemudian tidak mengamalkan ilmu. Maka Allah sifati mereka dengan al-maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, yaitu yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka punya ilmu, mereka tidak amalkan. Inilah, ya, Yahudi. Adapun Islam, ya, beribadah dengan ilmu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya berkata, man fasuda min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Kalau ada ahli ibadah umat Islam yang rusak, ya, bikin-bikin bid'ah macam-macam, maka mirip dengan ahli ibadahnya Nasara. Wa man fasuda min fuqaha'ina fa fihi syabahun minal yahud. Dan di antara kita juga ada ahli fikih, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia asal bicara menghalalkan yang haram dan sebagainya, maka mirip seperti orang-orang
Yahudi. Kemudian di antaranya masalah makanan. Nasara menghalalkan apa yang diharamkan Allah, seperti babi dan yang lainnya, ya. Adapun Yahudi, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Apa yang dihalalkan. Sebaliknya, ketat orang Yahudi dalam masalah makanan. Ini sudah saya cerita sering, ya. Kaum muslimin hanya menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Oleh karenanya, saya pernah cerita ketika saya ke Eropa, sebagian kawan kerja di rumah sakit Yahudi, ya, maka ketat, ya. Di sana ada kulkas khusus orang Yahudi. Barang siapa orang non-Yahudi taruh barang dalam kulkas tersebut, kulkasnya semua dibuang. Tidak boleh dimakan lagi oleh orang Yahudi. Kenapa? Terkontaminasi dengan makanan orang luar. Mereka ketat sekali. Mereka juga kalau ingin ada daging, punya tempat pemotongan sendiri, ikan sendiri. Kalau satu meja di situ potong daging dan ikan, haram semuanya. Mereka ketat. Makanya ada teman saya Muslim kerja sama orang Yahudi. Dia dikasih makanan sama temannya orang Yahudi, bosnya. Teman saya bilang, ini halal atau haram? Maka orang Yahudi tersebut tersinggung. Kata dia, kami lebih ketat penghalalannya daripada kalian orang Islam. Jadi mereka berlebihan dalam masalah makanan. Sampai ada yang halal diharamkan. Apa yang halal diharamkan oleh mereka. Terakhir masalah nasakh. Nasakh ayat atau hukum. Kalau Nasara, pendeta-pendeta mereka boleh menasakh hukum-hukum kalau ada maslahat. Ya, dan ini terjadi berapa kali mereka mengadakan pertemuan-pertemuan majma' pertemuan mereka, akhirnya mereka menimbulkan hukum baru, ya. Adapun Yahudi mengharamkan nasakh. Oleh karenanya mereka mengingkari Nabi Isa, di antaranya apakah Nabi Isa datang untuk merubah hukum Taurat, mendukung hukum Taurat, tapi sebagian dirubah. Wali uhilla lakum ma hurrima alaikum, untuk menghalalkan apa yang diharamkan bagi kalian. Mereka tidak mau terima nasakh. Mereka tidak mau menerima nasakh. Adapun Islam, ya boleh nasakh, tapi hanya Allah. Hanya Allah atau Rasul, ya, atau Rasul yang menasakhkan. Tidak semua orang. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami nasakhkan, kami akan ganti yang semisal atau lebih baik. Makanya Allah bantah orang Yahudi, orang mengatakan kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala Taurat. Dulu banyak yang halal bagi Bani Israel, kemudian Israel mengharamkan, dia menasakhkan hukumnya buat dia sendiri sebelum turun Taurat. Jadi nasakh itu sudah terjadi sebelum turun Taurat. Inilah gambaran sederhana. Ini baru kita mengadakan perbandingan antara Islam Nasara dengan Yahudi, karena inilah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Adapun kalau kita bicara agama-agama lain tentu lebih banyak lagi perbandingannya, tapi kita cukupkan untuk menjelaskan bahwasanya inilah bagaimana wasatiyah, sikap tengahnya umat Islam dibandingkan Yahudi dan Nasara dalam berbagai macam perbandingan. Selanjutnya kita akan masuk pada sikap tengah Ahlus Sunnah dibandingkan firqah-firqah yang lainnya. Tolong dihapus foto dulu baru dihapus. Baik, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Ahlul Ifrat. Ahlul Tafrid.
Ini yang meremehkan, ini yang berlebihan. Ini adalah sikap tengah. Taib, ada beberapa poin yang akan kita singgung di sini. Di antaranya ada sekitar 10 poin. Yang pertama tentang sikap terhadap yang pertama tentang sifat-sifat Allah, ya. Sifatillah wa asma'ihi. Itu sifat-sifat. Ya, maka kita tahu di sini ada ahlul ifrat berlebihan, namanya musyabbihah. Musyabbihah yaitu yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, kami tidak bisa memahami sifat-sifat Allah kecuali dengan menyamakannya dengan makhluk. Dulu ini pernah ada, tapi sekarang sudah tidak pernah kita dengar, ya. Tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, duduknya Allah seperti istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk misalnya. Ini dulu ada, tapi sekarang sudah saya tidak pernah dengar lagi, tapi masih tercatat pemikiran mereka dalam buku-buku maqalat, buku-buku yang mengumpulkan tentang firqah-firqah Islamiyah, ya. Kemudian yang sebaliknya adalah Mu'attilah. Mu'attilah yaitu yang menolak atau mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, mereka banyak, ya, sudah sering kita bahas, ya. Di antaranya Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, ya. Ini ada apa? Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Nah, jadi yang berkumpul mereka seluruhnya. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ta'til, tasbih, ta'wil, tahrif, ta'rif, ya. Ta'til, tasbih, ya, kemudian apa? Tahrif, ya. Taib. Ini yang pertama. Ini sudah sering kita bahas dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Adapun poin yang kedua tentang af'alullah. Ini berkaitan dengan takdir. Af'alullah. Itu berkaitan dengan juga af'alul ibad. Ya. Maka di sini ada yang berlebih-lebihan, yaitu yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan hamba. Semua yang terjadi adalah perbuatan Allah. Berlebih-lebihan dalam menetapkan perbuatan Allah. Di sini ada beberapa model, ya, yang disebut dengan Jabriyah. Di sini ada Al-Jabariyah. Dan ini ada yang Gulat, Jabriyah, dan ada namanya yang Al-Jabariyah biasa, ya. Di sini seperti Jahmiyah, ini Jahmiyah. Di sini ada Asy'ariyah. Yang secara zahirnya dia tidak Jabriyah, tapi secara batin dia Jabriyah. Insyaallah nanti kita akan bahas dalam masalah takdir, ya, sehingga adapun
Jahmiyah mengatakan manusia itu tidak bisa melakukan, tidak punya kehendak. Dia seperti buluh yang ditiup oleh angin, berjalan dengan sendirinya tanpa punya kemampuan sama sekali, ya. Tanpa punya kemampuan sama sekali. Dan Jabariyah itu seakan-akan kita terpaksa. Seakan-akan kita ini bergerak terpaksa semuanya. Kita begini semuanya yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jabriyah yang batiniyah itu Asy'ariyah, secara zahirnya dia mengatakan makhluk punya kehendak, punya kudrah, tetapi kudrahnya tersebut ghairu mu'athirah, tidak punya pengaruh. Dan insyaallah kita akan bahas pada pembahasan secara khusus tentang masalah takdir. Adapun Mu'tazilah ya menyatakan bahwa af'alul ibad, perbuatan hamba di luar dari af'alillah, dari kehendak Allah dan perbuatan Allah. Maka ini disebut dengan qadariyah. Qadariyah ya. Qadariyah sebagaimana pernah kita singgung, ada Gulatul Qadariyah dan ada Qadariyah Mu'tazilah. Ini juga berbeda. Adapun Ahlu Sunnah mengatakan, menetapkan af'alil ibad, perbuatan hamba berdasarkan kehendak dan kudrah hamba, tetapi di bawah kehendak Allah. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, ini masalah yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga al-wa'ad wal wa'id. Yang ketiga ya, al-wa'ad wal wa'id, yaitu masalah janji dan ancaman. Di sini juga Ahlussunnah wal Jamaah bersifat tengah, yang berlebihan yaitu pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa besar ya adalah di neraka jahanam, atau pelaku dosa besar sempurna imannya seperti Jibril, iman Jibril. Dan ini adalah pendapat Murji'ah ya. Dan Murji'ah ada bermacam-macam, insyaallah nanti akan kita bahas ya. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar ya di neraka jahanam kekal ya, kekal di neraka kekal. Adapun Ahlu Sunnah bahwasanya pelaku dosa besar ya, pelaku dosa besar terancam dengan neraka, tetapi dia di bawah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak memaafkan, maka Allah maafkan. Jika Allah berkehendak, Allah maafkan. Ya. Dan namanya al-asma berkaitan dengan al-asma. Asma itu berkaitan dengan nama pelaku dosa besar. Namanya apa? Ya. Al-asma. Pelaku dosa besar menurut Murji'ah, pelaku dosa besar namanya mukmin kamilul iman. Mukmin kamilul iman. Itu sempurna imannya. Mukmin sempurna imannya. Karena bisa demikian nanti akan kita bahas insyaallah taala ketika kita membahas masalah Murji'ah dan Khawarij. Adapun pelaku dosa besar
menurut Khawarij adalah kafir. Menurut Mu'tazilah adalah fi manzilah baina al-manzilatain, yaitu di antara dua kedudukan, yaitu antara mukmin dan kafir. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Apakah dia mukmin? Jawabannya tidak. Kata Mu'tazilah, antara mukmin dan kafir. Mereka menamakan pelaku dosa besar dengan manzilah bainal manzilatain, yang buat mereka akhirnya menyempal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Khawarij kafir, tetapi meskipun mereka menamakan tidak mukmin tidak kafir, tempatnya juga di neraka jahanam. Adapun pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah terancam dengan neraka jahanam. Adapun orangnya pelaku dosa besar disebut dengan mukmin naqisul iman. Nah, iman yaitu kurang imannya, kurang iman. Kita bagaimana? Bedanya gimana? Kalau kita mensifati, kita tahu orang pelaku dosa besar adalah naqisul iman, maka kita tidak boleh membenci dia secara total karena dia bukan kafir. Dia masih mukmin, cuma imannya kurang. Kita benci dia dari kemaksiatan yang dilakukan, tapi kita cinta kepadanya dari sisi iman yang dia miliki. Itulah penerapan al-wala wal bara. Beda kalau kita menganggap kafir, ya sudah, berarti kita enggak ada mencintainya karena dia kafir. Taib. Yang kelima, ya, tentang ashabu Rasulillah. Para sahabat, ya, para sahabat. Maka di sana ada yang berlebihan seperti Syiah, ya, mengangkat sebagian sahabat, seperti Ahlul Bait pada derajat yang sampai pada derajat Tuhan. Demikian juga imam-imam, ya. Sementara Khawarij, ya, ini Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Kita sebagaimana kita ketahui, tatkala Muawiyah dan Ali berperang, ya, dalam perang Siffin, maka Khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan seluruh yang sepakat dengan mereka, dikafirkan oleh Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sahabat orang-orang termulia, namun mereka bukan maksum, namun mereka tidak maksum. Ya, tidak maksum, ya. Sebaliknya di sisi lain, orang-orang Syiah, ya, Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat, kecuali mengkafirkan seluruh sahabat kecuali segelintir. Ada yang bilang 4, ada yang mengatakan 19, tapi rata-rata semuanya kafir. Di antaranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, mereka kafirkan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak, para sahabat orang termulia karena mereka yang menukil agama kepada kita, namun kita tidak berlebihan kepada mereka karena mereka tidak maksum, ya. Taib. Yang berikutnya, ya, tentang masalah auliyaullah, wali-wali Allah. Ya.
Wali-wali Allah menurut sebagian sufi yang ekstrim bahwasanya wali harus maksum. Sehingga wali bikin apa saja mereka tidak berani menyalahkan. Dan ini sebenarnya ketularan daripada Syiah. Ini ngambil dari akidah Syiah. Karena akidah Syiah yang menganggap kita orang Islam yang bilang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Malik semua tidak ada yang maksum. Imam Malik berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibi hadzal qabr." Semua orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah punya yang maksum selain Nabi. Yang maksum selain Nabi apa? Imam-imam mereka. Imam 12, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nanti Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kadhim dan seterusnya sampai Imam 12 semuanya maksum. Tapi mereka membatasi kemaksuman kepada imam mereka. Nah, datang orang-orang sufi yang terpengaruh dengan maksum selain Nabi, mereka mengatakan wali-wali juga maksum. Ya. Bahkan yang merendahkan mengatakan sufi, sebagian sufi ya, wali Allah, orang gila bisa jadi wali, kata mereka. Orang gendeng, ya, gendeng bisa jadi wali. Kata mereka apa? Wali majdzub. Ya. Subhanallah. Ini penghinaan terhadap para wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, orang wali-wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Sementara mereka bagaimana beriman bertakwa? Sementara orang gila aja tidak salat. Salat mereka tidak diterima. Kenapa? Majnun. Maka aneh di zaman sekarang ini ada orang-orang menganggap orang gila sebagai wali. Sesungguhnya yang gila siapa? Walinya yang gila atau yang menganggap mereka menjadi wali? Ini penghinaan terhadap wali-wali Allah. Bagaimana orang mau jadi wali Allah berusaha berjuang, ya gila jadi wali Allah. Ini enggak benar ya. Adapun ahlu sunnah, wali Allah adalah orang mulia namun tidak maksum. Namun tidak maksum. Kemudian di antaranya masalah karamah. Yang keenam, karamatul auliya. Karamah para wali, karamah. Maka ada sekelompok yang menolak karamah, mengingkari adanya karamah, itu Mu'tazilah. Adapun sebagian orang berlebih-lebihan dalam karamah, sehingga ya ada ritual khusus untuk mencari karamah, untuk sakti dan lain-lainnya. Ya, adapun ahlu sunnah meyakini ada karamah, namun karamah anugerah dari Allah, dan tidak bisa dipelajari secara khusus. Tapi ini di antara hal-hal yang membedakan antara sunnah dengan yang lainnya ya. Kalau kita menambah seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh yang terakhir yang ketujuh lah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sufi mengangkat derajat Nabi, sufi mengangkat derajat Nabi sampai ke derajat Tuhan. Sufi yang ekstrim tentunya.
Ya, dikatakan Nabi tahu ilmu gaib lah. Nabi inilah, Nabi anulah, ya. Berlebih-lebihan kepada Nabi, bahkan berdoa kepada Nabi sebagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nasara berdoa kepada Nabi Isa. Adapun liberal, ya, menganggap Nabi sudah expire. Ya, maksudnya expire maksudnya apa? Ajarannya sudah tidak perlu lagi, karena itu berlaku pada 1400 tahun yang lalu. Adapun Ahlus Sunnah, ya. Ahlus Sunnah, Nabi maksum, tapi dia hamba Allah. Hamba Allah dan Rasulnya. Tidak boleh disembah dan ekstrim berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah secara garis besar, ya, di mana Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan balhum al-wasatu fi firaqil ummah. Ahlus Sunnah itu adalah tengah di antara firqah-firqah umat Islam. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat Islam adalah tengah di antara umat-umat yang lainnya. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, fahum wasatun fi babi sifatillahi baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Dan mereka bersikap tengah, ya, tentang sifat-sifat Allah di antara ahlu ta'til, para penolak sifat yaitu al-jahmiyah, dan di antara ahlu tamthil yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk yaitu al-musyabbihah. Kemudian juga beliau berkata, wa hum wasatun fi babi af'alillah. Dan mereka Ahlus Sunnah adalah tengah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, bainal jabariyah wal qadariyah, bainal jabariyah dan al-qadariyah, ya, sebagaimana kita singgung tadi. Nanti insyaallah akan datang penjelasan secara panjang lebar. Kemudian wa fi babi wa'idillah bainal murji'ah wa bainal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairihim. Berkaitan dengan ancaman Allah, bab ancaman Allah, maka mereka di antara murji'ah, Ahlussunnah berada di antara murji'ah, dan di antara wa'idiyah, yaitu orang-orang yang menerapkan ancaman Allah seperti qadariyah dan khawarij. Jadi kalau murji'ah, ini poin yang ketiga, pelaku dosa besar, sempurna imannya, ya, sehingga mereka tidak terkena ancaman karena mereka sempurna iman. Sebaliknya al-wa'idiyah seperti khawarij dan mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kemudian mengenai asmaul iman wad din. Wa fi babi asmail iman wad din, ini mengenai nama pelaku dosa besar, bainal haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'al jahmiyah. Adapun mu'tazilah dan khawarij, mu'tazilah khawarij, maka khawarij menamakan pelaku dosa besar dengan kafir, adapun mu'tazilah menamakan pelaku dosa besar dengan fi manzilah bainal manzilatain. Bukan mukmin juga kafir, tapi antara mukmin dan kafir. Adapun murji'ah, maka mereka menamakan pelaku dosa besar dengan mukminun kamilul iman, orang iman yang sempurna imannya. Adapun Ahlussunnah di tengah-tengah. Pelaku dosa besar disebut orang beriman, tetapi pelaku dosa besar iman masih beriman tetapi naqisul iman, imannya kurang, atau dikatakan dia beriman dari sisi imannya dan dia fasik dari kefasikannya, daripada maksiat. Kemudian berikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar Rafidhah wal Khawarij. Adapun sahabat Rasulullah sallallahu antara Rafidhah dan Khawarij. Rafidhah dari sisi Ahlul Bait, mereka mengagungkan Ahlul Bait berlebih-lebihan, ya, sampai di antara mereka ada yang menganggap Ahlul Bait maksum, atau di antara mereka yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana kalau kita baca dalam buku mereka Ushulul Kafi, bahwasanya imam-imam kita mengetahui hal gaib, mengetahui kapan mereka mati, dan mereka mengangkat Ahlul Bait seperti Tuhan-Tuhan, ya. Sifat-sifat Tuhan ada pada imam-imam mereka. Sementara Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, ya. Khawarij ketika dalam perang Siffin mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah, ya. Dan mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Dari sisi mengkafirkan seluruh para sahabat, maka Khawarij sama dengan Syiah, mengkafirkan seluruh sahabat kecuali segelintir, ya. Ada yang bilang 4 orang, yang mengatakan 19 orang paling banter. Adapun dari sisi Ahlul Bait, Rafidhah berlebihan terhadap Ahlul Bait, Khawarij sebaliknya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Ahlussunnah sahabat orang mulia namun mereka tidak maksum. Dan selanjutnya inilah tadi perbedaan-perbedaan yang menunjukkan bahwasanya Ahlussunnah adalah wasat, adalah tengah di antara firqah-firqah yang ada. Nanti akan semakin jelas kalau kita mempelajari secara detail. Perhatikan, adapun mengenai wali-wali Allah,
Ada sufi yang ekstrim mengatakan wali harus maksum. Saya sebutkan tadi ini adalah import dari akidah Syiah, terpengaruh akidah Syiah, terkontaminasi dengan akidah Syiah. Adapun orang sufi sebagian merendahkan wali-wali, mereka mengatakan orang gendeng, orang gila bisa jadi wali. Mereka namakan wali majdzub ya. Sekarang saya kasihan melihat wali seperti itu ya. Harusnya dia padahal dia gila, kasihan, harusnya kasihan ya. Yang enggak tahu yang gila walinya atau orang-orang yang menganggap dia sebagai wali. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan Jumat depan bismillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.